banyak poin-poin di dalam RUU Sisdiknas itu memang yang sudah tidak sesuai gitu ya dengan perkembangan zaman. Dampaknya begini. Jadi di lapangan itu guru-guru yang mengajar anak-anak usia PAUD ya, itu tidak diakui sebagai guru. Kembali lagi di Parlemen Watch. Kali ini saya Arif Adiputro akan ngobrol panjang gitu ya soal pendidikan ya. Tentu pendidikan ini penting untuk peradaban bangsa. Hal ini saya ditemani oleh salah satu tokoh pendidikan yang tentu aktivis juga mungkin ya, bisa disebut aktivis juga gitu. Dan beliau ini sudah malang melintang gitu ya di dunia pendidikan gitu. Bersama saya Mas Mukhlisin, Direktur Cahaya Guru. Halo Mas Mukhlisin. Halo Pak Arif. Baik, sehat? terima kasih. Ya. Alhamdulillah sehat. Makasih udah datang ya di Parlemen Watch. Jadi podcast kita ini membahas isu-isu menarik ya, pokoknya yang dibahas di DPR seperti itu. Nah, Mas Mukhlisin mungkin bisa bercerita terlebih dahulu lah soal Cahaya Guru ini apa, kemudian selama ini mendampingi guru-guru kah atau seperti apa gitu. Mungkin bisa cerita sedikit Mas. Baik, makasih Mas Arif. Jadi Yayasan Cahaya Guru itu berdiri sejak tahun 2006. Oke. Ya, sekarang kurang lebih sekitar 18 tahun kami berkiprah. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu pendidikan. Ya, sesuai dengan namanya Yayasan Cahaya Guru ya. Kami menemani guru-guru. Ya, supaya mereka bisa lebih memahami apa itu filosofi pendidikan, memahami bagaimana guru bisa bertindak, bersikap, dan juga bisa menjadi guru yang profesional. Sejauh ini hingga tahun 2025 ini kurang lebih sekitar 25 guru sudah menjadi penerima manfaat kegiatan kami dari Aceh sampai Papua. Aceh sampai Papua. Berarti kegiatannya itu seperti apa ya Mas? Apakah pendampingan hukumkah atau seperti apa ya? Fokus utama kami adalah peningkatan kapasitas guru. Jadi pelatihan dalam bentuk workshop, FGD, kemudian apresiasi seni pertunjukan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga melakukan advokasi kebijakan, menemani para guru juga untuk membuat kertas posisi, kertas kebijakan yang terkait dengan isu-isu yang mereka hadapi di sekolah, di lingkungan. Nah, setelah itu kami juga melakukan advokasi kebijakan juga. Betul, advokasi kebijakan, promosi ya. Promosi ini terkait dengan value yang kami bawa. Kami mengusung nilai keragaman kebangsaan dan kemanusiaan. Kami menyebutnya biasanya 3K. Apa itu? Keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bukan P3K ya? Bukan. 3K. Mas Mukhlisin, jadi kan akhir-akhir ini di DPR itu kan lagi ramai membahas, khususnya di Komisi 10, soal pendidikan gitu. Entah itu soal makan siang bergizi gratis, entah itu soal gaji honorer guru gitu dan sebagainya gitu. Dan itu diramu dalam bentuk regulasi yang bernama Sistem Pendidikan Nasional gitu, apa yang disebut dengan Sisdiknas gitu. Nah, kalau tidak salah Sisdiknas itu kan periode lalu, DPR lalu dengan pemerintah periode lalu itu sudah dibahas gitu. Dan tiba-tiba mandek dan nggak jelas gitu ya. Dan ada penolakan dari civil society. Mungkin bisa diceritakan dulu Mas soal latar belakang mengapa Sisdiknas itu mandek dan mungkin ada penolakan dari teman-teman masyarakat sipil waktu itu dari Cahaya Guru sendiri. Sebenarnya kami mendapatkan informasi sebenarnya rezim pemerintahan sebelumnya yang menterinya adalah Nadiem Anwar Makarim, itu di awal-awal sudah merencanakan pembentukan atau perubahan undang-undang Sisdiknas dari awal. Kemudian lama beberapa tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terdengar. Pada tahun 2022, nah kemudian barulah kami beberapa masyarakat sipil, kemudian organisasi serikat guru diundang. Diundangnya dalam bentuk FGD,
FGD ya. Jadi undangannya itu adalah FGD pembahasan awal RUU Sisdiknas gitu. Ternyata draft yang kami terima pun waktunya mepet untuk kami pelajari. Jadi kami juga mendapatkan itu pas sebelum FGD dimulai. Ketika FGD kami tidak dikasih banyak waktu. Setiap organisasi itu hanya 5 menit. Gitu. Hanya 5 menit untuk menyampaikan. Jadi ya mungkin karena mereka tidak siap juga ya. Tidak siap untuk menerima masukan dan juga kritikan gitu, akhirnya dibatasi hanya 5 menit. Tapi memang pada waktu itu peserta yang diundang cukup banyak, sementara waktu yang disediakan itu sempit. Nah, kami memberikan masukan seadanya waktu itu, dengan waktu yang 5 menit, bahwa ada masukan cukup banyak yang substansial ya, yang kami sampaikan. Dan kami kecewa karena setelah FGD selesai itu kami diklaim sebagai uji publik. Gitu. Awalnya FGD ternyata sebenarnya uji publik. Iya, jadi mereka mengklaim bahwa kami sudah melakukan uji publik dengan beberapa masyarakat sipil, organisasi pendidikan, organisasi profesi guru, tapi itu kami tidak merasa sebagai itu bukan uji publik gitu. Gitu kan di undangan pun juga sebenarnya itu topik perihalnya adalah FGD di undangannya. Itu kemarahan pertama ya. Jadi seingat saya itu adalah 2022. Awal-awal 2022 Januari. Kemudian muncul draft ke publik itu April. Ya, April terus kemudian disusul bulan Agustus. Kenapa masyarakat sipil menolak pada waktu itu? Yang pertama adalah ini prosesnya tidak transparan, tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Kemudian yang kedua tentu ada analisis dari beberapa teman masyarakat sipil juga bahwa secara substansi pun undang-undangnya bermasalah, RUU-nya bermasalah. Nah, kalau tidak salah, Sisdiknas ini kan revisi ya bentuknya, maksudnya merubah undang-undang tahun 2004 kalau nggak salah ya. Kemudian ini rencananya mau direvisi. Nah, kira-kira apa sih Mas yang mendasari harus direvisi gitu Sisdiknas ini? Ya, kalau dari pandangan kami ya masyarakat sipil tentu banyak banyak poin-poin di dalam RUU Sisdiknas itu memang yang sudah tidak sesuai gitu ya dengan perkembangan zaman. Karena undang-undang ini kan sebenarnya udah lama nih. Sejak tahun 2003. Ya kan? Nah, sekarang 2025. Jadi usia undang-undang ini pun sekarang udah lebih dari 20 tahun ya. Gitu. Jadi untuk merespon juga perkembangan dunia pendidikan, apalagi sekarang berkembangnya teknologi ya, itu sangat mempengaruhi sekali, sangat besar mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, tentu ini perlu membutuhkan sistem pendidikan yang juga sangat dinamis, ya, sehingga guru-guru yang di lapangan, terus kemudian universitas, perguruan tinggi itu pun juga bisa merespon isu-isu ini dengan lebih cepat. Gitu. Nah, mungkin Mas Klisin bisa menceritakan apakah Sisdiknas ini mengatur soal wajib belajar 13 tahun gitu. Atau salah satunya apakah TK PAUD itu juga masuk dari wajib belajar itu, atau seperti apa, mungkin bisa diceritakan Mas? Ya, salah satu isu penting memang dalam RUU Sisdiknas tahun lalu ya itu adalah terkait dengan wajib belajar 13 tahun ini. Nah, memang ini dari beberapa teman menganggap bahwa ini positif karena memasukkan memasukkan pendidikan anak usia dini atau PAUD ya itu dalam salah satu jenjang dari 13 tahun itu. Nah, dampaknya apa Pak Arief? Dampaknya begini. Jadi di lapangan itu guru-guru yang mengajar anak-anak usia PAUD ya itu tidak diakui sebagai guru. Karena apa? Kenapa dianggap sebagai pendidikan non formal? Gitu. Ya. Jadi mereka mengajar seperti guru biasa mengajar, tapi statusnya tidak diakui sebagai guru. Impact dari itu adalah RUU ini kalau memang mau memasukkan PAUD TK menjadi pendidikan, salah satu pendidikan formal, maka guru-guru juga akan diakui. Maksud saya guru-guru PAUD. Guru-guru PAUD juga akan diakui sebagai guru, mendapatkan hak yang sama, mendapatkan tunjangan profesi guru juga. Itu berarti langsung dari nasional? Iya, dari pusat. Nggak lagi itu urusan pemerintah daerah dan sebagainya ya? Ya, jadi
Soal pembagian itu nampaknya masih juga perlu didiskusikan, tetapi ini merupakan tonggak sejarah bahwa Indonesia mulai mengakui pendidikan anak usia dini itu sebagai salah satu pendidikan formal, dan guru-guru yang telah mengajar mungkin sudah puluhan tahun ini mereka akhirnya mendapatkan hak pengakuan sebagai guru. Oke, secara profesional. Ya, semoga itu jadi jadi salah satu tolak ukur perbaikan guru honorer di PAUD ya. Ya, betul. Dan juga harapannya sih nggak hanya guru PAUD aja, guru-guru lain ya, kayak SD, SMP, SMA gitu ya, dan sebagainya. Nah, Mas, ngomong-ngomong terkait dengan instruksi Presiden selama 100 hari ini ya, itu kan kalau nggak salah ada efisiensi anggaran ya, di sektor pendidikan. Nah, menurut Mas Klisin, kira-kira itu berdampak signifikan nggak sih untuk pendidikan, dunia pendidikan kita gitu? Ya, saya pikir gini ya, kalau soal dampak itu pasti berdampak, pasti berdampak. Ya. Terutama adalah bagaimana operasional guru-guru di sekolah ya, tunjangan mereka itu pasti banyak berdampak pada proses-proses itu. Belum lagi terkait dengan program-program peningkatan kapasitas, penguatan pendidikan karakter, itu juga saya dengar-dengar dari beberapa teman yang ada di kementerian juga mengalami efisiensi yang sangat tinggi. Dampaknya apa? Jadi ini kan sudah berjalan beberapa bulan ya, pemerintah sekarang. Program-program penyadaran kapasitas guru terkait dengan apa itu pendidikan karakter, apa itu pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, itu semuanya terhenti. Gitu. Ada info belakangan akan dialihkan menjadi online ya. Apanya jadi itu yang online? Pelatihan-pelatihannya. Contohnya? Ya misalnya tadi yang saya bilang pelatihan pencegahan kekerasan atau peningkatan pendidikan karakter itu akan dialihkan menjadi online semua. Kalau kayak pelatihan-pelatihan guru yang sifatnya peningkatan kompetensi seperti apa? Dulu itu PPG atau apa sih istilahnya? Yang untuk menjadi status GR itu? Iya, PPG itu juga salah satu yang terkena dampak dari efisiensi ini. Jadi gimana tuh Mas modelnya ke depan tuh? Ya, kalau misalkan ini efisiensi. Kita akan melihat nanti guru-guru yang akan mengikuti PPG akan berkurang drastis karena dananya itu akan berkurang. Dan kalau demikian, ya, berarti kita akan mengalami kekurangan guru dalam tanda kutip yang punya sertifikasi itu, yang punya kualifikasi sertifikasi itu. Dan ini bagaimana kita akan mengejar Indonesia emas sementara guru-gurunya belum siap. Logikanya kemana coba? Jadi gini Mas, kalau bicara Indonesia emas tentu kita bicara RPJPN ya. Nah, kira-kira Sisdiknas ini sudah, kalau dilihat draft yang katanya sih draftnya masih sama gitu ya, yang akan dibahas ini dengan periode yang lalu. Apakah Sisdiknas ini sudah akan kira-kira sudah ke arah goals 2045 Indonesia emas nggak sih? Saya rasa masih jauh dari harapan. Jauh ya? Kenapa Mas? Saya rasa masih jauh dari harapan. Yang pertama, kalau kita mau serius menangani persoalan pendidikan, memang jantung dari pendidikan itu adalah di sistemnya. Sistemnya ya? Betul. Karena sistem ini kan nanti yang akan diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan yang praktis ya, yang ada di bawahnya. Kalau sistemnya buruk gitu, maka yang akan ke bawahnya pun buruk. Ada sebuah istilah itu yang menarik ya buat saya, itu adalah teori kuda mati. Apa itu kuda mati? Teori kuda mati. Jadi aku tahunya teori kuda Troya gitu. Ini kuda mati gimana? Jadi teori kuda mati itu adalah, jadi kita punya kuda nih ya, punya kuda. Dia itu sudah di ambang batas kematian. Di ambang batas kematian, tapi kita paksa-paksa untuk tetap dia bisa berlari, mengangkut barang bawaan. Oh gitu. Diutak-atik lah itu kuda mati itu. Diutak-atik. Disuntik lah, terus kemudian dikasih obat penguat lah ya gitu ya. Bebannya dikurangi lah. Tapi yang namanya kuda mati ya mati. Gitu. Jadi kalau sistem pendidikan kita itu sudah tidak berfungsi gitu ya, mau di apapun itu bentuknya, ya kan, itu nggak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Berarti artinya permasalahannya sistemik ya. Betul. Sistemik. Nah,
kira-kira nih Mas Christian kan sudah lama melintang di isu-isu pendidikan gitu. Kira-kira akar permasalahannya itu apa sih Mas? Yang harus benar-benar digali gitu oleh para regulator kayak DPR dan pemerintah ini. Saya melihat gini, ada keterputusan antara apa yang dibicarakan di tingkatan pemerintah atau DPR gitu ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, menurut saya kalau memang pemerintah atau DPR ini serius ya membahas soal revisi Undang-Undang Sisdiknas ini, maka apa yang dibicarakan itu harus berbasis kepada bukti, evidence based berdasar yang ada di lapangan. Ya. Jadi tidak berdasarkan asumsi para elit yang ada di atas, tapi tolonglah mau turun ke bawah gitu ya. Ketika berbicara soal misalnya tunjangan profesi guru, tolong dilibatkan guru-guru, tolong dilibatkan organisasi-organisasi profesi guru, tolong lihat guru-guru yang ada di daerah. Nah, tiap daerah ini kan kondisinya berbeda-beda gitu ya. Kalau bicara TPG di Jakarta, ya udah bagus ya. Tapi kalau misalnya ke daerah-daerah kan tentu banyak daerah yang masih jauh dari harapan ya. Fasilitas dan lain sebagainya. Distribusi guru dan sebagainya. Betul. Maksud saya adalah kita membutuhkan kebijakan atau sistem pendidikan yang benar-benar mau turun ke bawah. Ya, istilahnya mensetarakan lah ya, namanya kualitas maupun fasilitas pendidikan dari Sabang sampai Merauke lah ya, gitu ya. Betul. Nah, itu satu Mas, soal permasalahannya kan ketimpangan gitu ya. Soal ketimpangan dan kemudian waktu itu kalau nggak salah ujian nasional itu kurikulum KTSP, saya masih ingat banget soal kurikulum KTSP. Jadi itu jadi salah satu instrumen ya untuk mengukur kemampuan siswa gitu. Nah, mengingat ini lagi rame lagi gitu soal parameter mengukur kemampuan siswa, kira-kira ujian nasional ini akan is back kembali atau seperti apa, Mas? Sudah ya? Sudah. Apa bentuknya? Namanya TKA ya, tes TKA. kemampuan akademik. Kalau tidak salah TKA. Jadi TKA sudah diputuskan sama Pak Menteri untuk diberlakukan. Jadi apa itu TKA? TKA itu nanti ya seperti ujian pada umumnya gitu. Yang akan katanya tidak dijadikan sebagai penentu kelulusan. Oh, nggak jadi kelulusan. Ya, terus tidak buat apa? dijadikan sebagai penentu kelulusan, tapi dijadikan sebagai pintu masuk untuk masuk perguruan tinggi. Gitu. Lah kalau misalkan SD, itu kan kalau kita bicara SMA, menentukan untuk perguruan tinggi. Kalau SD atau mungkin nggak usah SD lah, yang setara SMK gitu. Ya, saya belum ngecek sejauh mana kalau di SD dan SMP ya. Karena ini baru saja diputuskan beberapa hari yang lalu. Tetapi pada prinsipnya, kalau saya melihat keberlanjutannya, artinya apa Pak Arif? Pak Arif, kita membutuhkan sebenarnya sistem yang menjamin kontinuitas sebuah kebijakan. Jadi, maksudnya gini, kita itu kan sistem pendidikan kita atau kebijakan pendidikan kita, ganti rezim, ganti kebijakan, ganti program, macam-macam. PPDB ganti ya, penerimaan peserta didik ganti. Jadi apa? Ya jadi apa lah ya. Terus ujian nasional juga sama, ujian nasional ganti lagi sama asesmen kurikulum, asesmen itu Merdeka. Ini mengakibatkan siswa-siswi kita bingung, guru-guru juga bingung. Ya kan? Belum selesai mempelajari kurikulum Merdeka, sudah muncul lagi kurikulum nasional, kurikulum darurat. Jadi ini membuat ketidakstabilan pengajaran kita di sekolah-sekolah. Ketidakstabilan itu bisa jadi gurunya pusing, apalagi muridnya. Iya. Tapi di tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa ya. kayak komedi di sana gunung, di sini gunung. Oke, Mas. Nah, kita kembali lagi soal sistem pendidikan kita gitu. Nah, di regulasi yang akan dibahas ini di Sisdiknas kalau nggak salah juga mengatur soal madrasah ya. Madrasah, kemudian pesantren dan sebagainya. Apakah itu nggak bertabrakan dengan undang-undang pesantren yang sudah existing berjalan atau seperti apa? Ya, sebenarnya undang-undang pesantren itu kan munculnya belakangan ya. Munculnya belakangan, merespon kepada ini pesantren adalah bagian dari
sistem pendidikan kita, tetapi tidak diakui gitu. Tidak diakui secara formal. Lulus dari pesantren, ijazahnya tidak bisa dipakai untuk misalnya masuk perguruan tinggi. Contoh misalnya gitu ya. Kemudian dalam beberapa program pemerintah itu pesantren ditinggalkan, dilupakan. Nah, oleh sebab itu muncullah undang-undang pesantren itu. Nah, kemudian belakangan muncul revisi undang-undang Sisdiknas yang sekarang ini. Apakah ya ini juga pertanyaan saya sebenarnya. Ya. Apakah pemerintah atau DPR berani ya memasukkan undang-undang pesantren itu di dalam bagian dari pembahasan RUU Sisdiknas ini? Sebentar dulu Mas. Jadi Sisdiknas ini bentuknya seperti apa? Apakah model undang-undangnya Omnibus Law atau kodifikasi Mas? Itu nanti akan ditentukan di DPR ya sekarang. Sekarang masih Tapi dalam pembahasan. desas-desusnya gimana? Kabarnya beberapa rapat yang 1 hari yang lalu dilakukan beberapa stakeholder pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kemendagri menyetujui bahwa bentuknya adalah kodifikasi ya. Kodifikasi gitu. Kalau kami masyarakat sipil masih mempertimbangkan juga. Yang penting adalah bagaimana begini Pak Arif. Sistem pendidikan kita itu paling tidak memberikan akses dan kualitas pendidikan yang sama ya terhadap semua anak-anak di Indonesia. Tambah satu lagi, kalau kami di Yayasan Cahaya Guru selain akses dan kualitas itu ada inklusivitas. Inklusivitas, gitu. Berkelanjutan lah ya. Iya, inklusif itu artinya sekolah harusnya menjadi tempat yang aman buat semua anak-anak tanpa memandang latar belakang apapun. Tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Nah Mas, ini sudah banyak banget Mas Klisin menjelaskan bagaimana problem dari sistem pendidikan kita, kemudian salah satunya mungkin dari sistem fasilitas sekolahnya, kemudian gurunya dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Mas, soal keterlibatan pemerintah gitu, dalam hal pendidikan di 100 hari Presiden Prabowo, itu seperti apa Mas? Kalau menurut saya ada perubahan yang cukup besar, mungkin juga karena latar belakang menterinya juga ya, gitu. Kalau menteri yang dulu pada rezim sebelumnya itu kan berasal dari latar belakang korporasi, gitu ya. Jadi melihat sesuatu itu pasti akan dilihat dari untung ruginya ya, berapa modal yang dikeluarkan, berapa keuntungan yang diharapkan. Nah, tapi saya melihat memang Pak Mukti ya, menteri yang sekarang itu kan berasal dari kalangan organisasi kemasyarakatan, yang dalam tanda petik juga punya banyak sekali sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi paham betul bagaimana sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, terutama sekolah berbasis kemasyarakatan itu dikembangkan gitu ya. Nah, saya melihat juga bahwa ini mungkin bisa menjadi peluang ya buat kita. Jadi memang pendidikan itu tidak boleh dilihat sebagai sebuah korporasi yang untung rugi, itu nggak boleh. Gitu. Tapi bahwa ini adalah sebuah investasi jangka panjang, investasi kemanusiaan. Gitu. Jadi kalau kita berhasil merumuskan sistem pendidikan pada tahun ini, dampaknya itu 20-30 tahun ke depan. Gitu. Tidak bisa yang serta-merta langsung untungnya kelihatan 1 hari 2 hari. Jadi nggak dilihat dari kalau kita main PlayStation ya. Aku jadi ingat kalau ngobrol soal PlayStation waktu itu Mas Klisin bicara soal Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan, melihat performa pemain ya. Betul. Pemain bola dilihat dari speednya, dari dribblenya dan sebagainya gitu. Jadi pendidikan nggak bisa dilihat seperti itu ya. Nah, jadi gini, waktu itu saya sebenarnya ngobrolnya itu gimana tuh? Coba cerita. Ketemu langsung sama Pak Nadiem ya. Pada awal-awal beliau menjadi menteri, ngobrol-ngobrol soal bagaimana ini kita merumuskan pendidikan ke depan gitu. Terus kemudian beliau itu sebenarnya punya pandangan dan cukup santai juga waktu ngobrolnya. Jadi beliau bilang, bagaimana kalau kita bisa melihat, mengukur kemampuan anak-anak kita itu di sekolah itu seperti kita sedang main PS. Nah, gitu. Jadi semua itu yang hadir kan ada banyak tokoh-tokoh ya. Itu beberapa banyak yang bingung apa maksudnya gitu. Nah, orang-orang seperti saya yang suka main PS itu milenial ya, beda ya sama boomer ya. Jadi nyambung gitu sama Mas Nadiem waktu itu. Jadi
di PS itu di tengah itu kan ada radar ya, ada radar radar. di mana radarnya itu kita bisa melihat bagaimana misalnya kecepatan, speednya, ability-nya gitu, pertahanannya, sampai menendangnya. Jadi dengan begitu tuh Mas Nadiem waktu itu bisa tahu sebenarnya profil pelajarnya itu seperti apa indikatornya gitu. Nah muncullah itu profil pelajar Pancasila. Meskipun kami juga mengkritik itu profil pelajar Pancasila itu. Itu apa profil pelajar Pancasila maksudnya? Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah indikator ketercapaian anak-anak murid kita ke depan itu seperti apa. Jadi ada 6. Ada 6. Yang kami kritik itu adalah ke-6 indikator itu tidak diturunkan dari Pancasila. Meskipun namanya Pancasila, tapi di dalam naskah akademiknya mereka bilang bahwa 6 indikator profil pelajar Pancasila itu diakui memang oleh mereka, bukan ditarik langsung dari Pancasila. Nah, kami memandang nilai-nilai itu seperti kemandirian, kreativitas, lain-lain ya, sampai berkebinekaan global, itu sebagian bukan sebuah nilai atau value, tapi kompetensi. Jadi bedanya gini Pak Arif. Kalau value, nilai, itu mau kapanpun dunia ini berubah, itu value itu tetap dibutuhkan. Kejujuran, ya, keadilan, misalnya kayak gitu. Sampai kapanpun itu kan dibutuhkan oleh masyarakat. Itu akan ya abadi lah ya. Gitu. Nah, tetapi kalau kompetensi itu dibutuhkan ketika dunia ini sedang membutuhkan kompetensi saat ini. Kompetensi misalnya IT misalnya ya. Nah, itu kan membutuhkan kompetensi pemahaman soal IT misalnya gitu. Nah, itu kan akan dibutuhkan kalau memang zaman ini membutuhkan. Bayangkan nanti kalau misalnya AI hadir ya, tidak membutuhkan lagi orang IT karena semuanya sudah bisa dikerjakan sama AI, maka tidak butuh lagi. Ya kalau kita bicara soal AI, pasti guru juga akan berdampak ya. Pasti. Karena kita bisa belajar atau mungkin tanya langsung gitu kan sama AI. Bahkan Google sekarang pun juga itu mendegradasi peran guru sebenarnya. Ya, jadi kalau menurut saya memang yang perlu diperkuat itu adalah value-nya. Value-nya ya, nilai-nilai itu, karena yang itu akan diperlukan sampai zaman kapanpun. Kita jangan terjebak kepada ya meskipun kita sekarang ketertinggalan teknologinya jauh gitu ya, siswa-siswi kita harus dipaksa untuk mengikuti itu, semua disamaratakan. Nah, itu menurut saya adalah salah satu kecerobohan ya. Oh, aku paham. Jadi Mas Christian ini mau menarik soal wapres kita ya, yang mau anak-anak SD belajar coding bukan? Itu gimana Mas? Mas? Terus terang kami tidak setuju. Nggak setuju ya? Tidak setuju. Yang pertama Mas? Gini, kalau itu dipaksakan menjadi sebuah pelajaran wajib yang di seluruh Indonesia harus mempelajari itu, gitu ya. Kita akan membayangkan di daerah-daerah itu banyak sekolah yang tidak punya infrastruktur, ya kan? Tidak semua juga anak itu mempunyai minat dan bakat dalam bidang teknologi. Mungkin di antara mereka ada yang punya minat di olahraga, ada minat di bidang bisnis, ada yang minat di bidang kedokteran dan lain sebagainya, yang tidak membutuhkan kemampuan itu. Kalau dipaksakan itu akan mengakibatkan ibaratnya nih ya, ibaratnya anak-anak yang punya potensi itu, dulu ada sebuah dongeng di mana di sebuah kelas yang terdiri dari ada kera, ada bebek, ada ikan, kucing. Gitu ya. Bayangkan kalau semuanya itu dipaksa untuk menguasai kompetensi yang sama, menyelam gitu, misalnya, menyelam. Semuanya gitu. Yang bisa ya cuman yang ikan. Bisa cuma ikan. Nanti yang terjadi justru monyet yang tadinya bisa naik pohon, paru-paru basah bos. Iya. Ya siapa tahu berevolusi Mas. Ya berevolusi bagus. Tapi kalau dia pingsan dan meninggal di situ kan bahaya. Gitu. Iya, paham. Jadi ini ya catatan mungkin ya untuk Pak Wakil Presiden kita, bahwasanya nanti dulu deh belajar codingnya kalau sudah hal-hal dasar dulu ya, basic soal nilai dan sebagainya tadi ya. Kejujuran dan keadilan gitu. Istilahnya kalau hal-hal dasar aja belum clear gitu, kita kok mau melompat yang lebih tinggi gitu. Jadi itu perlu dikoreksi lagi.
Nah, Mas Christine, di Sisdiknas ini kira-kira akan mengatur soal proses rekrutmen siswa nggak sih? Dalam atau mahasiswa gitu? Nampaknya akan ada ya, nampaknya akan ada. Ini kan kita membicarakan RUU-nya tapi belum ada draft-nya yang dibahas. Jadi nampaknya kalau misalnya RUU ini mau lebih bersifat holistik, ya hal-hal seperti itu harusnya masuk ke dalam pembahasan ya. Harusnya masuk dalam pembahasan. Apakah nanti termasuk menjelaskan secara rinci bagaimana persentasenya untuk misalnya siswa yang berprestasi, siswa yang dari asal zonasi, ataupun siswa yang berasal dari perpindahan orang tua. Nah itu nanti kita tidak tahu sejauh mana, sedetail apa, kita belum tahu, dan memang ini masih masih tahap sangat permulaan ya saya kira. Belum ada draft yang ini. Tapi Mas, dirimu sangat setuju nggak soal sistem zonasi yang sekarang ini? Rekrutmen siswa. Nah, kalau menurut saya gini, persoalannya adalah ketika kebijakan-kebijakan seperti itu tuh kaku dan dipaksakan ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi gimana tuh? Jadi misalnya gini ya, untuk di Jakarta misalnya, mungkin tidak masalah sistem zonasinya ya, dengan mempertimbangkan aspek itu tadi ya, misalnya jarak rumah, kemudian perpindahan orang tua, prestasi, dan juga lain-lain sebagainya. Nah, untuk beberapa daerah yang kami temukan waktu Yayasan Cahaya Guru datang ke Ambon beberapa tahun yang lalu, kita tahu bahwa Ambon ini adalah wilayah yang tersegregasi akibat konflik sosial yang terjadi tahun 99. Kita melihat masyarakat di sana tersegregasi, yang Muslim berada di dalam kampung Muslim, yang Kristen berada di kampung yang Kristen. Dan itu kan terjadi sampai sekarang ya. Dampaknya adalah banyak sekolah-sekolah yang hanya diisi oleh siswa-siswi dari kalangan agama tertentu saja. Bagi kami ini tidak bagus untuk masa depan anak. Kenapa? Karena mereka tidak punya kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan kelompok yang lain. Mereka tidak bisa belajar bagaimana keragaman dari kelompok agama lain. Nah, oleh sebab itu, kalau ini zonasinya dipaksakan, ya yang ada adalah satu sekolah semuanya adalah Muslim, semuanya Kristen gitu, Pak. Jadi perlu ada keluasan, di mana tiap daerah mungkin punya kekhasan sendiri. Jadi, oke lah, misalnya itu berarti diserahkan Pemda gitu ya, atau gimana rekrutmennya? Iya, jadi ada keluasan yang harusnya mestinya ya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Saya dengar sih pemerintah daerah itu punya keluasan tapi sangat terbatas gitu ya. Mungkin untuk ke depan saya kira juga apapun bentuk kebijakan itu harus melibatkan stakeholder pendidikan yang ada juga di daerah ya. Pendidikan yang ada di daerah juga penting. Jadi pendidikan di daerah itu macam-macam kan ininya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke yang lama soal rekrutmen dengan nilai itu, kira-kira bagaimana? Apakah bagus juga atau seperti apa? Yang TKA itu loh. Ya, nilai itu sebenarnya di satu sisi ya bagus saja, ya kan? Itu kan untuk melihatkan siswa-siswi yang punya kemampuan akademik yang bagus ya. Tetapi janganlah 100% harus dipakai semuanya gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya PPDB itu kan ada beberapa cabang nih ya. Ada yang zonasi, ada tes kemampuan akademik itu, terus kemudian ada perpindahan orang tua gitu. Nah, yang penting itu adalah persentasenya saya kira. Jadi persentasenya itu berapa siswa yang berprestasi yang akan diambil, ya, berapa siswa dari zonasi yang akan diambil, terus kemudian berapa yang dari perpindahan orang tua, gitu. Yang paling penting adalah bagaimana sekolah-sekolah, terutama di sekolah negeri ini yang gratis itu bisa diakses oleh masyarakat yang kurang mampu juga, gitu. Gitu. Oke. Kalau berbicara soal tes kemampuan akademik itu tadi, itu kan anak-anak yang mampu untuk membayar uang les, mampu untuk ikutin kursus, otomatis mereka akan punya kemampuan akademik yang lebih bagus, gitu. Nah, sementara anak-anak dari kelompok menengah ke bawah, anak-anak miskin ini kasihan,
Kasihan. Oke, soal ketimpangan itu ya sekali lagi ya. Oke Mas, ini ada 2 pertanyaan terakhir untuk Mas Klesin gitu Mas. Yang pertama soal kesejahteraan guru ya. Tentu kita tidak menutup atau memungkiri bahwasannya gaji guru itu belum sejahtera lah ya. Kemudian yang terakhir nih Mas, soal makan siang bergizi gratis gitu. Nah, MG apa sih kalau disingkat? MBG. MBG ya. MBG ini udah ada regulasi turunannya atau apakah mau diatur Sisdiknas juga? Nah, pertanyaan saya nih ya, pertanyaan saya adalah apakah makan bergizi gratis ini masuk ke dalam wilayah pendidikan? Nah, kalau aku baca dari RPJMN, MBG ini kan ranahnya Badan Gizi Nasional. Itu di bawah jadi badan sendiri namanya. Kalau kelembagaannya badan sendiri. Badan Gizi Nasional. Dan aku belum melihat di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu yang memuat soal program MBG ini gitu. Nah, aku nggak ngerti, makanya aku tanya Mas Klesin, kira-kira ini seperti apa? Ini dampaknya sangat besar, Pak. Dampaknya sangat besar. Kenapa? Tadi kan saya menanyakan bahwa MBG ini apakah masuk ke dalam wilayah pendidikan, misalnya, atau kesehatan, atau seperti apa nanti ke depan kita tidak tahu. Itu akan berdampak secara finansial. Kita tahu bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi, itu kan mengamanatkan bahwa pendidikan itu harus mengalokasikan 20% dari APBN. Ya, clear ya, itu di situ clear. Kalau misalnya di dalam RUU Sisdiknas nanti akan muncul hal itu misalnya menyalahi gitu ya, misalnya mengurangi lah 15% atau 10%, maka itu sudah melanggar konstitusi. Tapi kita akan melihat bagaimana para politisi kita nanti memainkan itu. Apakah kalau MBG ini dimasukkan ke dalam wilayah pendidikan, artinya itu akan memakan berapa persen dari 20% anggaran pendidikan itu. Gitu. Oke. Yang ini Mas tadi yang belum kejawab soal kesejahteraan guru, Mas. Kesejahteraan guru. Iya. Saya pikir kalau kesejahteraan guru begini. Jadi dalam revisi undang-undang sebelumnya tahun 2023 yang lalu itu ada keterbelahan. Yang pertama tadi ya soal anak guru-guru PAUD. Mereka setuju terhadap undang-undang ini. Kenapa? Karena ini akan memberikan pengakuan terhadap guru-guru PAUD. Tapi untuk guru-guru SD, SMP, dan SMA, ya, kemudian banyak teman-teman dari organisasi profesi guru yang menolak RUU ini karena menghilangkan tunjangan profesi guru. Jadi PGRI misalnya itu tahun lalu ya, beberapa tahun yang lalu menolak. Kenapa? Karena menghilangkan tunjangan profesi guru. Bagaimana mungkin guru yang menjadi ojang tombak pendidikan, tunjangan profesinya dihilangkan. Gitu. Itu kan bertentangan dengan cita-cita luhur bahwa ingin memajukan pendidikan di Indonesia, sementara ujung tombaknya malah justru dihilangkan hak TPG-nya, tunjangan profesi gurunya. Oke. Ya sebenarnya sih aku masih banyak pertanyaan untuk Mas Muklisin gitu soal pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan memang tidak ada habisnya. Nggak ada habisnya gitu. Kita ngobrol dari jam 1 siang sampai jam 1 malam juga bisa gitu. Puasa lagi. Puasa ini kan posisinya kan. Nah, itu saja mungkin ya diskusi kita atau ngobrol santai kita dengan Direktur Cahaya Guru Mas Muklisin. Makasih banget Mas jauh-jauh dari Bogor. Tapi nggak banjir ya? Enggak dong. Oh enggak ya. Tapi mengirimkan banjir ya. Jadi itu perbincangan saya dengan Mas Muklisin. Silahkan disimpulkan sendiri oleh penonton Parlemen Watch. Kita bertemu di pertemuan berikutnya, di segmen berikutnya yang lebih asik lagi. Sampai jumpa, bye.